Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu ketika SMA Al-Azhar 4 Bekasi itu mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana pesertanya menjadi pesertanya, dan ini 500 loh ya. Dan ternyata banyak sekali yang mau tanya, tapi kesempatan bertanya terpaksa hanya untuk 3 orang karena waktu. Karena setelah itu memang ada polisi yang kemudian juga menjadi narasumber. Nah, seperti apa nih kegiatan tanya jawabnya? Simak dalam video berikut ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Kutip, moga aja ke depan ini bakal enggak, tapi kalau misalkan ada kejadian lagi, saya tahu diri saya orangnya emosian, saya juga pendendam. Nah, saya mau tahu gimana cara menghadapinya, Bu. Makasih. Jadi ada ancaman lagi gitu? Enggak ancaman juga sih, Bu, diganggu aja. Oh, diganggu aja. Tapi kamu sempat ngomong. Udah. Jika nanti ini kamu sempat bicara bahwa kamu nggak terima, Udah. dilakukan itu. Oh, ya udah. Makasih. Terima kasih Davin, beri tepuk tangan buat Davin dong. Ya. Oke. Tadi sempat bertanya Davin ya, bagaimana saya pernah menjadi korban dari perundungan. Nah, karena Ananda ini orang yang mengerti dirinya sendiri, sangat emosional, takutnya terjadi ancaman-ancaman lagi, padahal Ananda ini sudah menyampaikan kepada si pelaku agar tidak melakukannya lagi. Nah, bagaimana cara menanggulangi emosi itu? Caranya. Iya, siap. Ini mau langsung dijawab aja. Boleh, silakan Beratno. Baik, terima kasih Kevin. Davin. Iya. Davin, makasih ya atas pertanyaannya. Yang pertama, tadi ketika menceritakan kalau kamu melihat ekspresinya, sebenarnya Kevin marah banget. Davin ini marah banget. Iya. Dia seperti ke-trigger dengan kisah sebelumnya gitu, kerasa banget. Jadi belum pulih dari posisi waktu jadi korban. Yang kedua itu tadi dia mengatakan kalau lagi saya khawatir tidak mampu mengontrol emosi. Jadi selama ini dia diam, ya kan? Yang nggak ngadu, yang nggak ini cuma ngomong kalau saya nggak mau suka diterima di DP. Nah, dan ini yang pertama, emang jauhin orang itu, artinya dia toksik bagi kamu. Ya, cari teman lain. Ya. Yang kedua adalah kamu bagus bertanya soal mengontrol emosi. Ada beberapa cara. Pertama, namanya menarik nafas. Jadi menarik nafas ini bisa, kalau kamu mau wudhu, tapi ternyata wudhu tidak juga mengurangi, kamu bisa pakai praktek pernafasan. Jadi menarik nafas dengan hidung itu 7 detik. Gitu Bu. Lalu melepaskannya dengan mulut 8 detik. Ulangi aja beberapa kali. Kamu emosi banget itu akan bisa nenangin. Sementara, nah yang berikutnya, kalau memang mau teriak aja, atau marah kepada tembok, itu bagian dari upaya memulihkan di awal. Nah, tapi karena ibu melihat kamu ke-trigger tadi, berarti kamu masih menyimpan luka. Saya sarankan lukanya dibuang, maksudnya disembuhkan dengan cara, kalau kamu punya orang yang bisa kamu percaya untuk menceritakan yang kamu rasa, mungkin itu juga bisa mengobati ya. Jauh lebih baik ya Davin ya. Tapi kamu udah tahu itu dia situasinya, dia mengenali dirinya, ini bagus. Sudah mengenal. Ya. Jadi lanjutkan yang positif dari diri kamu. Tapi tadi mengontrol emosi itu semua orang belajar. Orang dewasa juga masih belajar sampai hari ini untuk mengontrol emosi. Jadi kamu nggak apa-apa kalau kamu belum bisa ngontrol, karena umurmu juga masih anak-anak. Tapi kalau kamu akan dengan teknik tadi, ya bisa mengontrol emosi itu. Ya, oke, saya pikir itu. Mungkin satu lagi ya Beratno ya, dari perempuan tadi Sabita ya. Ya silakan ya. Kesini aja ke depan. Jadi ke depan aja saya. Dan mungkin saya izin menambahkan satu lagi ya Bu, untuk anak-anak. Saya mau tanya Bu, kebetulan pas duduk di bangku SMP saya ada 2 teman. Nah, teman saya ini memang teman dekat saya. Mereka ini suka cutting Bu. Jadi kita sempat menyinggung pas pembahasan, kita sempat menyinggung topik cutting ya Bu. Ya betul.
memang ada latar belakang masalah keluarga. Saya bingung Bu, kira-kira apa sih yang mereka rasain saat cutting itu? Kan tadi dijelaskan saat emosi itu memuncak, apakah dengan mereka cutting itu mereka mengurangi rasa sakitnya atau ada kepuasan dalam diri mereka? Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Terima kasih Sabita ya. Tepuk tangan lagi untuk Sabita. Iya. Jadi secara prinsip Sabita menanyakan, dia punya teman yang sebenarnya dekat sama dia, tapi temannya sudah nah lalu bagaimana? Dia kayaknya masih tetap mau berteman, hanya dia nggak nyaman dengan cara itu. Saya menangkapnya itu ya. Nah terus dia sadar, ini kayaknya temannya punya masalah, maka dia berbuat begitu. Jadi dia Sabita ini bagus ya, secara itu dia bisa menangkap persoalan dasar. Observasinya bagus. Ya, dan itu nggak semua anak seumur dia bisa, dia kelas 11 ya? Kelas 10, baru kelas 1 ya. Yang tadi pertama kelas 10. Oke, jadi gini, adik-adik, ini tadi bagaimana cara menghadapi yang seperti itu. Tadi ibu sempat bilang, sebenarnya satu, kamu berhak bahagia. Betul. Kalau kamu dengan dia menimbulkan masalah terus, ya kamu sebaiknya memilih untuk kebahagiaan kamu. Dengan cara apa? Ya tinggalkan aja ketika kamu tidak mampu menyelesaikan masalahnya dia. Kan ini dia punya masalah yang penyelesaiannya agak rumit karena menyangkut keluarganya. Kamu juga nggak punya daya untuk menyelesaikan masalah itu kan? Dan dia akan terus seperti itu karena kondisi dia nggak bahagia. Kasian sebenarnya. Nah, tapi kalau kamu tidak sanggup, kamu saja yang memutuskan untuk perlahan meninggalkan atau cari teman lain yang lebih kondisi sehat, mental, fisik dan mentalnya. Yang kedua sebenarnya tadi termasuk yang pertanyaan David, kita tuh bahagia bisa dibentuk sebenarnya. Bisa banget. Karena kita punya hormon, namanya hormon dopamin ya. Nah, dopamin itu muncul kalau David rajin olahraga. Tidak nih, kalau rajin Bisa olahraga. tuh ya. Yang kedua adalah nyanyi, dengerin musik, nyanyi itu bisa bahagia juga. Dopaminnya muncul. Maaf berapa banget dia penyanyi juga yang menghadapi. Mantap. Iya. Yang berikutnya sebenarnya adalah banyak tersenyum, yang bukan senyum-senyum sendiri ya, tapi tersenyum dengan ini tuh bibir itu tarikannya simetris dengan 7 detik itu menghasilkan hormon dopamin. Jadi misalnya, selamat pagi Sabita, apa kabar? Coba 7. Kamu bisa nyapa siapapun ya dengan senyum tulusmu dan tarikan simetris pada bibir itu menghasilkan banyak hormon dopamin. Nah, tapi baik David maupun Sabita, kalau sesuatu kita gendam, menyakitkan, jadi bisa batu nih ya, kan batu itu kita bersambungan ya, salah, kita gendam, kan makin nyakitin kan? Lepaskan agar kamu tidak tersakiti. Ya, jadi kamu tadi saya sempat nyebut teman kamu hari ini itu akan menentukan masa depan kamu. Jadi pilihlah circle orang-orang yang emang mau maju. Kalau kamu berteman sama anak-anak misalnya kategori pintar secara akademik, maka kalau 4 teman kamu itu, kamu adalah orang kelima nanti ketularan. Kalau kamu misalnya jago musik, jago olahraga, berkawan dengan teman yang senang itu, hobi yang sama, kamu berteman dengan 4 aja, kamu orang yang kelima udah bisa dipastikan. Karena dia akan mempengaruhi kamu. Ayo gerak, ayo olahraga, ayo nyanyi, itu akan berpengaruh. Jadi yang Sabita, dia paham bahwa ini temannya punya masalah sehingga jadi toksik namanya. Tapi sebaiknya kalau kamu udah nggak sanggup, tidak perlu dipaksakan. Kebahagiaan kita lebih utama, karena mustahil kita bisa bahagia orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Iya. Jadi kayak kamu bilang mau membahagiakan ayah ibu, kamunya udah bahagia belum? Sama halnya ayah bunda mau bahagiain anaknya, mereka udah bahagia belum? Ya, jadi orang bahagia itu sama dengan sehat mental. Oke. Satu lagi.
karena itu waktu yang kurang ya. Tapi kita banyak ya. Iya, tapi banyak. Mau satu lagi ya? Boleh. Izin satu ya. Dari Rajendra. Silakan satu lagi. Oke, ini dia pertanyaan terakhir dari sesi kita nih, Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Rajendra, saya dari kelas 10 jadi pertanyaan saya ini sebenarnya saya ingin menanyakan pendapat dan pandangan Ibu. Jadi kebetulan saya ini kan mengikut komunitas di hobi cosplay. Nah, jadi ada waktu itu drama itu singkatan buat kasus lah. Jadi secara gampangnya gini, ada cewek, ya kan, anak cewek, dia umur 17 apa 16 saya lupa. Dia ini cosplay dengan pakaian yang terbuka, Bu, ya kan. Nah, dia itu juga dalam konteksnya open BO. Mohon maaf agak sensitif, tapi ya dia intinya menjual foto-foto dirinya dengan pakaian terbuka tersebut. Nah, lalu oleh salah satu akun yang dia ini akunnya memang sering meng-up atau dalam tanda kutip ini sering membawa-bawa drama atau permasalahan. Nah, si cewek ini kena, Bu. Jadi cewek ini kan dia inisial A. Nah, dia ini karena perilakunya tadi yang menjual foto dia, ya kan, dia ini kena masalah. Akhirnya orang-orang tuh pada mulai bisa dibilang menggosipkan sampai di tahap dimana cyberbullying terjadi, Bu. Di media sosial, ya. Jadi ada cemoohan, ada hujatan, lalu juga ada bahkan sampai di doxing. Jadi di data pribadinya dibocorkan kepada media dan dia sampai di drop out dari sekolahnya. Jadi orang tuanya juga bahkan tahu sampai dengar gitu. Jadi saya ingin mempertanyakan kalau menurut pandangan Ibu, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi dasar perilaku si inisial A ini, dan apa pandangan Ibu sendiri tentang cyberbullying-nya gitu. Oke, itu saja, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, Ibu. Pertanyaan untuk Rajendra dan pertanyaan yang di luar ya, ekspektasi kita. Oke, pertanyaan terakhir ini ya, dan pertanyaannya ini menarik betul karena sangat Gengsi banget. Nah, adik-adik, kita pertanyaan tadi kan kenapa sampai bisa melakukan dan lain-lainnya. Ada apa alasannya? Alasannya beragam. Bisa jadi menjual itu untuk kepentingan ekonomi, bisa jadi dia butuh beli macam-macam, tapi uang jajan terbatas, minta juga terbatas, lalu melakukan itu. Mungkin dia mikirnya toh cuma foto, toh cuma video, enggak langsung gitu loh. Nah, tapi sebenarnya di dunia maya kita kan jahat, maka tadi ada sampai di cyberbullying, sampai di sebarkannya disebarluaskan. Nah, akhirnya sampai dikeluarin tadi ya sedihnya ya. Kasihan betul. Nah, ini kenapa ngelakuin? Tadi pertama bisa alasan ekonomi, yang kedua mungkin punya alasan lain yang kalau mau digali lewat asesmen psikologi. Saya pernah punya murid. Nih mungkin bisa jadi gambaran ya. Orang kenapa ngelakuin itu? Kadang kita langsung menjudge, tapi kita nggak ngerti derita orang itu. Nah, saya contohin ya. Ini kisah nyata, tentu saya tidak menceritakan di sekolah yang mana. Tapi jadi saya kan kepala sekolah lah di beberapa sekolah. Sampai pada satu hari datang, ini di sebuah sekolah yang saya kepala sekolah. Datanglah wali kelas dengan ketua kelas dan bendahara kelas ke ruangan saya. Lalu dia bilang, Bu, izinkan, saya sekolah negeri itu nggak boleh mungut. Nah, lalu dia izin itu karena mau memungut Rp5.000 per anak. Kasusnya apa? Ada satu anak di kelas. Ini anaknya ganteng, laki-laki, ganteng, pintar. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau saya pribadi, saya sangat mendukung ya upaya-upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan sebagaimana dilakukan oleh SMA Al Azhar 4 Kota Bekasi. Ini sesuatu yang menurut saya wajib
untuk ditiru ya, karena mencegah itu lebih baik ya daripada menangani atau mengobati ya kan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum.